Shalom. Kita tetap di dalam tema yang ditulis di atas, yaitu Jalan Tuhan. Dan saya ingin melanjutkan khotbah yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu tentang Injil Kerajaan. Tema untuk hari ini adalah taat kepada otoritas. Saya ambil satu contoh, satu pengantar di dalam Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lalu sesudah ia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ini bukan hari Paskah, tetapi saya sangat terberkati saat 2 minggu yang lalu saya membaca sebuah renungan dan melihat ada hal-hal yang luar biasa tentang 2 orang tokoh yang selama ini jarang kita dengar namanya. Dan pada beberapa minggu yang lalu saya bicara tentang Injil Kerajaan yang diambil dari Matius 4 ayat 23. Di situ dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Jadi, kembali sekali lagi, subtema untuk semester ini yang diberikan oleh Pak Adi adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan saya pelajari bahwa selama hidupnya, sejak dia memulai pelayanannya, yang dikerjakan oleh Kristus adalah bukan mengajarkan tentang Injil pertobatan. Karena apa? Injil pertobatan itu sudah dilakukan oleh banyak hamba-hambanya sebelum kelahiran Yesus. Bahkan Nabi Yohanes juga, Rasul Yohanes juga sudah melakukan hal itu. Tetapi selama Yesus berkeliling, disebutkan di dalam Alkitab, yang diajarkan adalah tentang Injil Kerajaan. Untuk itulah Yesus mengajar kepada kita di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah itu tidak nunggu kalau kita mati. Itulah sebabnya berkali-kali Yesus memberikan perumpamaan bahwa kerajaan surga itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa maksudnya? Supaya kerajaan surga itu hadir di dalam kehidupan kita dan kita nikmati di dalam kehidupan kita supaya kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan berarti bahwa Injil pertobatan itu tidak penting. Kenyataan yang ada banyak orang yang sudah bertobat, ya sudah itu diam. Yang penting ke gereja seminggu sekali. Kalau ada komsel, ya ikut. Ya kan, sedangkan hal-hal yang lain tidak dikerjakan. Nah, salah satu hal yang saya garis bawahi kemarin yang belum saya bahas adalah tentang bagian dikatakan di Matius 4:23 itu, yaitu ia memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Sudah saya singgung sedikit tentang penyakit dan kelemahan. Banyak hal yang bisa digolongkan sebagai penyakit dan kelemahan. Kelemahan ekonomi kita, kelemahan di dalam banyak hal permasalahan rumah tangga itu adalah kelemahan dan penyakit. Hari ini saya ingin bicara tentang satu penyakit yang banyak dialami oleh orang percaya, tetapi tidak disadari bahwa kita mengalami penyakit itu. Saya pernah bertanya pada salah seorang teman saya, seorang dokter,
pada saat saya kenal mulai dari dia menjadi dokter umum sampai dengan dia menjadi seorang profesor. Pada waktu kita bersama-sama mengerjakan skripsi untuk S3-nya, saya sarankan beliau untuk membeli buku-buku kedokteran yang terbaru. Karena di perpustakaan kampus ternyata tidak ada, karena lama-lama semua, akhirnya dia pergi ke luar negeri untuk membeli buku-buku yang terbaru. Setelah kita pelajari isi-isi buku itu, dan dia tertarik untuk mengambil skripsi tentang sel. Lalu saya bertanya pada dokter itu begini, "Dok, kalau sekarang mata bisa ganti mata, jantung bisa ganti jantung, semua organ bisa diganti, kesimpulannya bahwa harusnya orang itu nggak bisa mati." Ya memang begitu, Pak. Tapi ada satu kenyataan yang mengejutkan bahwa saya sudah melakukan suatu penelitian bahwa pada saat darah manusia itu diambil dan kemudian saya beri makan, maka timbul lembaran seperti daging gitu, dan biasanya lembaran daging ini ditempelkan pada bagian luka kalau orang itu mengalami kecelakaan. Kalau pada zaman dahulu, kalau misalnya kita kecelakaan di bagian mana, di bagian wajah dan sebagainya yang kadang-kadang nanti setelah dioperasi menjadi kelihatan jelek, kita ambilkan di bagian paha untuk ditempelkan ke wajah. Tetapi sekarang nggak begitu. Sekarang itu darah itu diambil, diberi makan, dan kemudian sel itu tumbuh, dan itu diambil untuk ditempelkan ke bagian yang luka. Namun satu kenyataan yang menarik, Pak Simon, bahwa sel itu ternyata pada saat dia mengalami stres, maka sel itu dia otomatis seperti kartu domino yang dijejer itu kemudian roboh langsung dan mati. Wow, kok bisa begitu, Dok ya? Yaitu penyebabnya adalah stres. Nah, saya hari ini ingin membahas sebuah tokoh di dalam Alkitab. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diberikan kepada kita untuk sebagai pegangan di dalam hidup, dan Alkitab merupakan kumpulan firman di mana kita bisa banyak belajar tentang tokoh-tokoh yang sukses di dalam kepemimpinannya, tapi juga tokoh-tokoh yang gagal di dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Salah satu tokoh yang ingin saya bagikan di sini adalah bernama Ahitofel. Nama ini sangat jarang sekali ditemukan dikhotbahkan, dan saya mendapatkan referensi sangat sedikit di dalam Alkitab. Dan pada waktu saya membuat persiapan ini, karena renungan harian yang saya baca pada waktu itu juga membahas sangat sedikit sekali, akhirnya saya bertanya pada yang namanya artificial intelligence. Artificial intelligence itu saya pelajari, dan dikatakan kalau tanya pada artificial intelligence itu sebutkan umur Anda sekecil mungkin supaya dia bisa menjelaskan serinci mungkin. Saya coba, saya tunjukkan sama istri saya tanya ke AI. Saya sebutkan saya usianya 12 tahun dan saya ingin tahu tentang siapa itu Ahitofel. Wow, jawabnya di luar dugaan, di luar apa yang bisa saya dapatkan pada saat saya browsing di Google. Ya, yang harus metani satu-satu bikin pusing. Ya, mungkin yang biasa sering browsing bisa tahu stresnya cari sesuatu di Google. Ya. Nah, satu hal yang menarik di sini bahwa Ahitofel ini adalah seorang yang dikatakan penasehat bijaksana. Kalau kita mendengar kata bijaksana, maka kita akan lihat orang-orang bijak di dalam Alkitab yang mungkin selevel dan yang mungkin paling tinggi adalah Raja Salomo, ya. Dia bijak dan berhikmat. Dan orang ini juga begitu. Ia adalah seorang penasihat yang bijak dan cendekiawan, berarti berpendidikan sangat tinggi. Dan merupakan salah satu penasihat terdekat Raja Daud. Ini bukan orang sembarangan. Ya. Dan dia dikenal karena
kebijaksanaannya dan nasihatnya yang dianggap sangat berharga. Dan untuk itulah orang ini dipakai menjadi seorang penasihat. Nah, kenapa orang ini dikatakan sangat bijak dan cendekiawan? Ada sebuah ayat yang kita bisa bersama-sama baca di dalam 2 Samuel 16 ayat 23. Di situ dikatakan, pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang diminta dari Allah, daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun Absalom. Jadi orang ini menjadi penasihat selain Raja Daud, yaitu Absalom. Dan nasihat yang diberikan itu luar biasa. Jadi Daud sendiri kita kenal bahwa dia adalah orang yang luar biasa, yang dekat dengan Tuhan. Setiap kali dia ada masalah, dia pasti mendahulukan Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan. Dan Ahitofel ini mampu memberikan jawaban-jawaban yang sama seperti apa yang dinyatakan Tuhan kepada Daud. Wah, ini levelnya kalau manusia bilang ini level tingkat dewa gitu ya. Nah, untuk itulah orang ini bukan orang sembarangan. Dan apa yang terjadi? Tahu-tahu Ahitofel menjadi seorang yang menikung Raja Daud. Heran ya, jabatannya sudah tinggi, dia menikung raja. Dan dia bergabung dengan anak Daud yang bernama Absalom. Wah, kita tambah bingung ini. Anaknya raja kok bisa nikung bapaknya dan ingin merebut takhta bapaknya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang mengalami bukan cuma kepahitan. Kalau saya katakan adalah kanker rohani yang gak terobati. Jadi ada histori panjang di dalam Alkitab yang saya baca bahwa Absalom ini punya sakit hati juga kepada bapaknya. Kenapa Absalom mengalami sakit hati kepada bapaknya? Karena ada kisah masa lalu di mana ada satu kejadian, yaitu bahwa saudara perempuan daripada Absalom ini diperkosa. Ya. Dan pemerkosanya pun tidak dihukum oleh Raja Daud. Wow. Maka timbul satu kepahitan yang luar biasa. Dia anggap bapaknya ini orang yang tidak bijaksana. Hal yang sama juga terjadi pada Ahitofel. Siapa sih Ahitofel ini kok sampai dia itu begitu? Ahitofel juga mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Absalom. Ahitofel ini dia punya anak yang bernama Eliam. Eliam ini juga salah seorang tokoh terkenal di dalam kerajaan Raja Daud. Dia adalah salah satu dari 37 panglima unggulan Raja Daud. Dan Eliam ini punya anak yang namanya Batsheba. Kalau kita sebut Batsheba, pasti kita semua sudah pernah mendengar kisah ini. Pada waktu suami Batsheba yang namanya Uria diutus oleh Daud ke medan perang agar mati di medan perang, dan
dan lalu Batsyeba diambil, diperkosa oleh Nabi Daud, oleh Raja Daud, maka sakit hati kakeknya ini, Ahistofel. Dan akhirnya dia bergabung dengan Absalom untuk menjatuhkan raja. Dia memberikan saran-saran kepada Absalom dengan saran yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh, apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu Absalom diajar untuk memperkosa selir-selir raja. Diberikan saran agar lakukan itu di atas soto supaya diperhatikan oleh semua rakyat yang mendukung kamu, supaya mereka pun mendukung kamu. Dan dia katakan, nanti akan aku siapkan 12.000 orang, 12.000 pasukan unggulan untuk menggulingkan Raja Daud. Wah, ini suatu konspirasi yang gak main-main. Orang yang memiliki dendam kesumat yang tidak segera diselesaikan, maka berakibat sangat fatal. Untungnya Raja Daud memiliki seorang sahabat karib yang bernama Husai. Husai ini sangat loyal kepada Raja Daud. Dan karena dia juga dekat dengan Absalom, maka dia mendatangi Absalom dan katakan, jangan kau lakukan apa yang disarankan oleh Ahistofel. Husai memberikan saran bahwa Raja Daud ini kan sekarang dalam kondisi tidak siap. Dia hanya dijaga, dikelilingi oleh beberapa orang pasukan saja. Kalau menurut aku, kamu gak usah melakukan hal-hal semacam itu. Kalau kamu mau serang, kamu mau kirim 12.000, ya kirim aja. Pasti kalah bapakmu. Dan nasihat ini dilakukan oleh Absalom. Dia pikir, iya, papaku mungkin saat ini sedang gak siap. Kalau saya kirim 12.000 orang, habis dah. Tetapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Husai ini sudah dibicarakan, dirundingkan matang dengan Raja Daud. Dan Daud mengambil langkah-langkah strategis. Dan di dalam peperangan itu Absalom terbunuh. Apa kemudian yang terjadi dengan Ahistofel? Dia sudah pro dengan Absalom dan sarannya tidak didengar, dia kecewa berat. Lalu setelah kecewa berat, apa yang harus dia lakukan? Dia mau kembali ke Raja Daud? Ya mungkin lah, karena dia kalau sudah berkhianat pasti dia akan dibunuh. Alkitab di dalam 2 Samuel 17 ayat 23 dikatakan, ketika lihat Ahistofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri, demikian
ia mati lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Dia mau kembali ke Daud takut. Dia ambil kudanya, dia pulang, bersih-bersih, beres-beres rumah. Dia mencoba mencari kesibukan di rumahnya, menenangkan dirinya. Ternyata tidak ada ketenangan yang dia dapatkan. Dan disebutkan di situ, ia gantung diri. Matinya sangat tragis. Wow, ngeri juga. Loh, kok bisa gitu ya? Mungkin kita berpikir begitu. Kok bisa gitu ya? Padahal berapa sih pasukan yang dimiliki Daud pada waktu itu? Tetapi kita melihat di sini campur tangan Tuhan luar biasa. Ada hal-hal yang kita perlu ambil pelajaran. Kalau kita mau flashback ke belakang, semasa Daud masih belum menjadi apa-apa, dan dia masih seorang gembala, dia dikejar-kejar dan akan dibunuh oleh Raja Saul. Dan kesempatan untuk membunuh itu ada. Dia pun tidak pernah melakukan hal itu. Dia sadar bahwa Saul adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga walaupun ada kesempatan yang dia miliki, dia tidak pernah melakukan hal itu. Dan itu diperhitungkan Tuhan pada saat Absalom pun ingin melakukan rekayasa pembunuhan untuk dia. Apa yang dikerjakan oleh Daud diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Daud percaya bahwa rancangan Tuhan untuk dia luar biasa. Dia percaya bahwa pengampunan Tuhan itu sangat luar biasa. Bahwa dia percaya sejauh timur sampai barat, kasih Tuhan selalu akan melingkupi dia. Teladan yang sama juga kita melihat pada saat Yesus sendiri dihadapkan pada penangkapan dan penyaliban. Yesus sendiri juga setia sampai mati. Biarlah dari kejadian ini kita boleh belajar. Kita tilik kembali keberadaan diri kita masing-masing. Apakah kita masih memiliki kepahitan-kepahitan dalam hidup kita? Kepahitan terhadap orang tua kita. Kepahitan terhadap sesama kita. Kepahitan terhadap pasangan kita. Bahkan juga kepahitan terhadap anak-anak kita. Dua tokoh yang baru kita dengar kisahnya tentang Ahitofel dan Absalom merupakan contoh-contoh yang memang ada dan disajikan Tuhan untuk kita agar kita boleh belajar. Selama kesempatan itu masih ada, marilah kita boleh belajar memperbaiki setiap kesalahan agar supaya hidup kita tidak menjadi hidup orang-orang yang gagal. Ada banyak orang yang kadang-kadang berkeras hati, bersikukuh ingin mempertahankan kedudukannya. Tuhan ingatkan, dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8 dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Roma 2 ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menegur setiap kita, mengingatkan setiap kita. Pentingnya kita membereskan diri kita sendiri. Supaya setiap doa kita tidak menjadi batu sandungan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab doa setiap orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Seringkali kita mungkin bertanya, kenapa sih saya setiap kali mendengarkan saksian, orang itu doakan orang sembuh, Pak Pendeta doakan orang sembuh. Apa mungkin karena dia pendeta ya? Tuhan tidak kasih kuota-kuota. Karena firman Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kuasa yang sama diberikan kepada setiap kita. Doa orang benar, bila dengan yakin dia berdoa, maka besar kuasanya. Jadi nggak cukup yakin, tetapi juga perlu hidup dengan benar, supaya doa kita tidak menjadi batu sandungan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Coba kita merenung kembali, mengingat-ingat kembali. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang mungkin selama ini kita bermain playing victim. Kita mencoba menyalahkan orang. Nasibku begini kan karena dia. Nasibku begini kan karena mamaku. Karena papaku, karena kakekku, karena nenekku. Mari kita berhenti untuk tidak lagi bermain playing victim. Segala sesuatu terjadi, tidak akan terjadi begitu saja tanpa sebab. Banyak hal terjadi, apa yang dilakukan orang terhadap kita merupakan refleksi, cermin daripada kehidupan dan kelakuan kita. Biar kita boleh datang kepada Tuhan. Kita minta pengampunan kepada Tuhan. Kalaupun keadaan memungkinkan, kita datangi nanti orang-orang yang mungkin selama ini kita anggap bersalah kepada kita. Mintalah pengampunan, selesaikanlah segala masalah yang ada. Supaya kehidupan kita tidak tragis seperti Ahistofel dan Absalom. Hidup kita tidak sia-sia. Untuk apa kita harus menjalani hidup kalau kehidupan yang kita jalani adalah satu kehidupan yang akhirnya adalah kegagalan. Karena setiap kita dirancang Tuhan untuk menjadi umat pemenang. Orang-orang yang punya kuasa. Kita adalah umat-umat pemenang, imamat yang rajani. Kita bukan lagi orang-orang sembarangan. Pada waktu Kristus mati, kita bukan lagi orang yang berdosa yang harusnya masuk dalam kerajaan maut. Tetapi pada saat Kristus mati dan kita menerima Dia sebagai juru selamat kita, Dia sudah melangkat kita untuk bersama-sama bertakhta bersama-sama Dia. Kita bertakhta bukan hanya nanti kalau sudah mati, tapi hari ini juga saya ingatkan, kita bertakhta semenjak kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Surga itu hadir dalam kehidupan kita saat kita mengalami kelepasan.
Berdoalah, mintalah pengampunan kepada Tuhan, lakukan semua pemberesan. Supaya doamu tidak menjadi batu sandungan. Dan tingkap-tingkap langit dibukakan bagimu. Segala persoalanmu akan diselesaikan satu persatu oleh Tuhan. Ekonomimu, kesehatanmu,